Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan memberi semangat, dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfiatul Mukarramah, saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum Program Studi Tadris Matematika. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi bab keempat, yaitu tahapan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki rancangan tertentu. Rancangan tersebut menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh. Waktu penelitian, sumber data dan kondisi, arti apa data dikumpulkan, dan dengan cara bagaimana data tersebut diolah. Ada beberapa tahapan penelitian kualitatif menurut beberapa ahli. Yang pertama, Bogdan 1972. Ia mengatakan pralapangan dan analisis intensif. Lalu yang kedua, ada Kirk dan Miller 1986. Tahapannya adalah invensi temuan, penafsiran, dan ekspansi. Yang ketiga ada Creswell 1994. Tahapan pendekatannya adalah tahapan pendekatan kualitatif menurutnya yaitu asumsi desain kualitatif, jenis desain, peran peneliti, prosedur pengumpulan data, prosedur pencatatan data, prosedur analisis data, dan langkah-langkah verifikasi dan narasi kualitatif. Yang keempat, Miles dan Huberman 1992. Ia mengatakan membangun kerangka konseptual, merumuskan permasalahan penelitian, pemilihan sampel, dan pembatasan penelitian instrumentasi, pengumpulan data, analisis data, matrik, dan pengujian kesimpulan. Tahapan penelitian yang sering digunakan adalah tahapan dari Bogdan 1972 karena tahapan tersebut lebih rinci dan lebih jelas. Di sini terdapat 3 tahapan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu tahapan pralapangan, yang kedua tahapan pelaksanaan lapangan, dan yang ketiga adalah tahap analisis data. Langsung saja, yang pertama yaitu tahap pralapangan. Terdapat 6 tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Dalam tahapan ini, Moleong 2014 menambahkan dengan 1 pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Tahapan pralapangan meliputi yang pertama menyusun rancangan, yang kedua memilih lapangan penelitian, yang ketiga mengurus perizinan, yang keempat menjajaki dan menilai lapangan. Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian akan dilakukan. Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan, sosial, fisik, dan keadaan alam. Jika peneliti telah mengenalnya, tujuan lainnya ialah untuk membuat peneliti menyiapkan diri secara mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang mungkin diperlukan. Kirk dan Miller 1986 merumuskan segi-segi yang perlu diketahui pada tahap-tahap yang disebut sebagai invensi ke dalam 3 aspek, yaitu yang pertama pemahaman atas petunjuk dan cara hidup, yang kedua memahami pandangan hidup, yang terakhir penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian. Lanjut ke tahap pralapangan yang kelima, memilih dan memanfaatkan informasi merupakan orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin
dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi. Lincoln dan Guba 1985. Sedangkan menurut Bogdan dan Bigland 1982, informan dapat dimanfaatkan agar dalam waktu yang sangat singkat banyak informasi yang dapat terjaring jadi sebagai sampling internal. Dan yang terakhir, menyiapkan perlengkapan penelitian. Peneliti harus menyiapkan segala macam perlengkapan penelitian sebelum penelitian dimulai. Peneliti memerlukan izin mengadakan penelitian, kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan lapangan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan dalam tahap pelaksanaan lapangan. Kita harus memahami latar penelitian dan persiapan diri untuk memahami latar penelitian dan persiapan diri dalam tahap pekerjaan lapangan. Moleong 2014 menguraikan menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, pembatasan latar dan peneliti. Yang kedua, penampilan. Yang ketiga, pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Dan yang terakhir, jumlah waktu studi peneliti harus memperhatikan waktu dalam melakukan penelitian. Jika peneliti tidak memperhatikan waktu, kemungkinan peneliti akan terlalu asik dan masuk terlalu dalam ke kehidupan subjek penelitian, sehingga waktu yang sudah direncanakan menjadi berantakan. Moleong mengatakan peneliti harus tetap berpegang pada tujuan, masalah, dan pembagian waktu yang sudah tersusun. Jika penelitian yang dilakukan peneliti semakin panjang, maka tanggungan yang harus dihadapi oleh peneliti adalah penambahan biaya. Terdapat etika dalam penelitian. Persoalan etika akan timbul apabila peneliti tidak menghormati dan tidak mematuhi, mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi tersebut. Sebaiknya peneliti mengikuti budaya atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Selanjutnya di poin terakhir, yaitu tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Tahap ini sangat diperlukan sebelum peneliti menulis laporan penelitian. Yang pertama, pengertian analisis data. Menurut Bogdan dan Bigland 1982, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, lalu memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Yang kedua, analisis data. Ada 4 tahap analisis data yang diselingi dengan pengumpulan data. Sugiono 2015. Yang pertama, analisis domain. Yang kedua, analisis taksonomi. Yang ketiga, analisis komponensial. Dan yang keempat adalah analisis tema. Selanjutnya yang ketiga, proses analisis data. Proses analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data daripada setelah pengumpulan data. Sugiono 2015. Proses yang pertama di sini ada analisis sebelum lapangan, yang kedua analisis data di lapangan. Model Molen-Miles dan Huberman 1992. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas analisis data dapat dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Kegiatannya dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.